Dan besoknya alhamdulillah Pak, mereka ini merangkul. Akhirnya misalnya yang Salman ini tadi nggak ada pena, mereka pinjemin, terus dia nggak bawa makanan, terus mereka kawan-kawannya ngasih mereka makanan. Halo sahabat Rumba, kembali di sini kita berbincang-bincang podcast bersama salah satu semifinalis sayembara guru SD favorit sekota Palembang 2023-2024. Kali ini kita bersama dengan Ibu Dina Mariana Bu ya, sering dipanggil Ibu Dina Bu ya. Jadi Bu Dina ini mengajak salah satu guru SD favorit dari sekolah dasar negeri 123 Palembang Bu ya, benar Bu ya? Benar sekali Pak. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, kabarnya sehat walafiat. Tadi apa Bu aktivitas tadi Bu? Aktivitas ya alhamdulillah seperti biasa ya Pak ya, karena saya guru jadi aktivitas saya itu mengajar. Mengajar kelas? Saya mengajar di kelas 5A Pak. 5A Bu ya. Jadi tadi apa tuh? Pelajaran apa tadi Bu? Kalau tadi kita belajar tentang tema ya Pak ya. Tema. Kebetulan tadi kita belajar pembelajaran ada IPS-nya, terus juga ada bahasa Indonesia. Ya. Oke Bu. Itu Bu apa namanya? Tadi kan ngajar tuh Bu ya. Sudah berapa lama Bu ngajar di apa namanya? Di SD 123. 123-nya Bu. Iya. Kalau mengajar di SD Negeri 123 alhamdulillah ya Pak ya, baru 11 tahun mau jalan 12 tahun. Luar biasa sahabat Rumba. Jadi lumayan bukan alhamdulillah tuh. Iya Pak. Jadi 11 tahun Bu ya di itu dari honor atau langsung ini Bu di ASN Bu atau gimana tuh? Oh gitu. Jadi kalau dulu SD ini kan namanya SD Negeri 143 Pak 143 Bu ya. Awal sekali saya mengajar di sini, saya menjadi honor. Ya, jadi honor itu saya sampai 7 tahunan. 7 tahunan Bu ya. 7 tahunan saya honor. Dari tahun berapa tuh? Dari tahun 2012. 2012 terus? Terus saya mengajar di sini, jadi honor ya Pak ya. Iya Bu. Terus ketika ada pembukaan tes CPNS di tahun 2018, saya mengikuti tes CPNS itu dan alhamdulillah saya lulus. Lulus Bu ya, 2012 Bu ya. 2012. Terus ini Bu apa namanya 2012 tadi langsung ke sini Bu ya ini? Iya, memang di sini. Karena waktu itu formasinya diminta hanya 1 orang Pak. Formasinya hanya 1 orang dan alhamdulillah saya di sini dapatnya. Karena saya milihnya di sini dan pada akhirnya saya yang lulus dari di antara peserta-peserta yang lain. Iya Bu. Jadi 2012 tadi mengajar Bu ya dari terus sebelumnya apa Bu itu? Apanya? Aktivitasnya Bu sebelum 2012 tadi? Sebelum 2012. Oke. Jadi sebelum saya mengajar di SD Negeri 123 ini Pak ya. Saya dulu kan kuliah sembari kerja ya Pak ya. Oh gitu Bu ya. Karena memang saya prinsipnya tuh saya itu kalau bisa kuliah itu jangan sampai membebankan orang tua. Oh ya, Pak. Gitu Bu ya. Benar sahabat Rumba. Kalau ada kesempatan ini ya. Iya. Jadi saya menginginkan itu kalau bisa kuliah sembari bekerja. Kuliah kemarin di mana Bu? Kalau saya kuliah pertama kalinya itu saya kuliahnya di Muhammadiyah Pak. Ambil jurusan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Universitas Muhammadiyah Palembang. Muhammadiyah Palembang. Lulus 3,5 tahun tuh Pak. Udah lulus kan. Terus ya karena kuliahnya tahun? Terus kuliahnya kemana? Mulainya Bu. Mulainya tahun 2012 Pak. Pokoknya lulus dari sekolah saya langsung. 2008 terus 2012 selesai. Sampai sekarang lah Bu. Iya, sampai sekarang ini. Nah, selain kuliah juga tadi saya bekerja di salah satu radio, Pak. Oh, radio. Kabar Rumba. Jadi sebagai apa itu, Bu? Saya sebagai penyiarnya, Pak. Penyiar, Bu ya. Radio apa Bu kalau tahu? Kalau dulu waktu pas saya zaman kuliah, itu saya di Radio Jawa, Radio Ismoyo. Ismoyo, Pak. Nah, FM-nya berapa Bu? Ada kalau dulu 88,8 FM. 88,8. Iya. Sudah itu saya mengikuti kembali nih ada bukaan di salah satu radio Kota Palembang. Saya mengikuti tes lagi kan. Saya mengikuti tes lagi, akhirnya saya masuk tuh Pak di salah satu radio itu lagi kan. Jadi saya radio masuk. Tadi radio ya. Lain lagi. Oh, lain lagi apa tuh? Radio Lanugraha 105. Lanugraha. Iya, radio nomor 1 lupa. Iya. Iya.
Jadi saya sampai sekarang alhamdulillah itu masih bekerja di radio juga. Oh, sambil guru ngajar menyesuaikan waktu Bu ya? Iya, jadi pulang dari sekolah saya langsung siaran. Ya. Jadi Bu, ini kan tadi sambil ini teman-teman sahabat rumah jadi apa namanya? Announcer atau apa namanya? Announcer, Pak. Announcer bener ya? Iya. Pengetahuan aku di situ Bu. Enggak tahu ada lagi pengetahuan yang lain ya. Siapa tahu pengetahuan kita kurang kan? Announcer di radio tadi Bu. Kenapa Bu? Apa namanya sampai sekarang itu masih bertahan jadi guru? Apa sih latar belakangnya Bu? Kenapa sih memilih jadi guru Bu? Kayak itu Bu. Oh gitu ya. Kalau ngomongin masalah kenapa saya latar belakangnya menjadi guru ya Pak ya. Memang dari kecil. Dari kecil Bu ya. Dari kecil saya tuh memang pengen sekali ada niatan menjadi guru karena memang latar belakang atau background orang tua saya itu dulu guru Bu ya. Dulu sempat orang tua saya itu mengajar di suatu daerah. Bu ya, di daerah Bu ya? Bukan, daerah kecil di Pulau Rimau. Pulau Rimau. Zaman dulu ya Pak ya. Iya. Jalan kan? masih. Jalan masih becek kayak mana kayak gitu kan. Ibu tinggal di situ dulu? Kalau dulu saya belum ini Pak, belum lahir di saat itu. Oh di saat itu belum? Iya saya belum lahir, ini cerita dari orang tua saya Pak ya. Ngajar kan. Terus juga karena kondisi di sana itu kayak pengobatan sedikit kurang ya. Terus lagi airnya kurang Pak, bersihnya kurang ya Pak ya. Jadi ibu saya itu pindah ke Palembang. Pindah ke Palembang. Ya, jadi ayah saya tadi ikutlah ibu saya. Palembang. Jadi di situlah ayah saya itu tidak mengajar lagi. Tidak mengajar lagi kan. Jadi statusnya itu berhenti lah zaman dulu ya Pak ya, berhenti. Nah, jadi di situlah orang tua saya cerita bahwa bapak kamu tuh dulu adalah seorang guru gitu kan. Jadi saya di situ termotivasi gitu ya. Wah, kebetulan nih saya mempunyai cita-cita ingin jadi guru ya. Ditambah lagi saya di kelas itu kalau ngelihat seorang guru itu kayaknya menjadi suatu percontohan baik bagi saya sebagai orang tua kedua saya gitu Pak ya. Nah, jadi saya di situ menginginkan sekali bahwa saya ingin melanjutkan perjuangan orang tua saya. Saya ingin biarlah orang tua saya itu bangga ya. Iya, batas segitu tidak menjadi guru, tapi saya pengen anaknya itu bisa mewujudkan mimpinya menjadi seorang guru. Membanggakan orang tua ini guys. Ya, jadi mungkin Ibu cita-citanya sebelumnya apa tuh? Kalau tadi kan membanggakan orang tua, pasti ada yang lain itu Bu. Cita-citanya Bu. Kalau cita-cita saya dulu ya memang selain jadi guru ya pengennya tuh tingginya tuh gini. Oh, guru itu pasti nanti jadi pegawai negeri sipil Nah, jadi cita-cita saya tuh Pak pengen jadi pegawai negeri sipil dari situ kan ya. Ya alhamdulillah kayaknya tercapai gitu doa-doa saya, usaha-usaha saya itu kayaknya memang dikabulkan sama Allah Pak. 11 tahun ini Bu, lumayan. 11 tahun Pak. Kalau punya anak sudah kata temen tuh kelas 5 ya besar. Iya Bu. Iya benar. Jauh perjalanan ini Bu. Perjalanannya panjang Bu. Ada enggak Bu godaan mau berhenti jadi guru gitu Bu? Ada nggak terpikir kayak itu dipikirin Bu? Kalau masalah ngomong berhenti Pak, atau pindah haluan nyerahlah kalau apa gitu. Iya, kalau di zaman saya dulu kan waktu zaman saya honor iya Bu. Gaji itu mohon maaf tuh kecil. Iya. Di bawah 500. Saya itu sampai 7 tahun honor itu ngerasa aduh kok saya kayak gini gitu Pak ya, ngerasa tuh Pak ya. Kok saya ini masih honor lama sekali. Saya tuh ngerasa tuh kayak nggak ada usaha lain gitu ya selain saya penyiar. Pengen cari yang memang sekolah yang gajinya itu agak lumayan yang bisa menutupi kebutuhan kita gitu Pak ya kan. Jadi ada mikir tuh pengen berhenti dari sekolah ini. Dari sekolah sini ya. Tapi pengen keluar dari sekolah ini gitu. Tetap mengajar tadi. Iya, tapi pengen tetap mengajar di sekolah swasta yang memang uangnya gak besar. Iya, karena memang gitu, berbayar kan. Iya, jadi mikir kayak gitu, sempet nih terpikir seperti itu. Tapi nggak taunya di tahun 2012 itu ada tes CPNS. Saya coba. 2012? Iya, 2012 itu kan. Saya coba. Ada bukaan kan. Jadi masalahnya saya coba dulu sebelum saya melangkah ke
swasta tadi, ya, Pak ya. Siapa tahu ini adalah rezeki saya yang memang sudah lama menunggu ingin menjadi pegawai negeri sipil kan. Ya sudah, akhirnya saya ikuti tes, ya alhamdulillah lulus ya Pak ya. Ya itulah tadi Pak. Lulus tahun berapa dulu? Lulusnya di tahun 2018 ya. Kan ikut tesnya kan. 2019-nya kami angkatan Pak. Alhamdulillah Bu ya berarti ya. Alhamdulillah sekali Pak. Jadi ini Bu, apa namanya, kan tadi kan lumayan juga tuh pengalamannya Bu ya. Kalau apa tuh Bu, hal yang paling berkesan Bu selama mengajar nih dari 2012 sampai kini Bu, 2024 ini apa sih Bu, pengalaman mengajar yang tak terlupakan lah Bu, yang ada nggak momen-momen yang menarik Bu yang bisa diceritakan, dibagi ke teman-teman ini Bu? Oh gitu ya. Kalau ngomongin masalah hal-hal yang menarik, hal-hal yang menyedihkan itu banyak yang sudah dialami Pak ya. Alhamdulillah Pak ya. Kalau hal yang menarik, kalau menurut saya selama saya mengajar ini, alhamdulillah ya Pak ya. Saya menjadi guru ini, wali muridnya tuh welcome semua. Di saat saya ulang tahun nih Pak ya, mereka selalu kasih saya surprise. Alhamdulillah ya Pak ya. Dari pokoknya selama saya mengajar itu tidak pernah di setiap kelas itu tuh tidak memberi saya surprise. Selama saya mengajar Pak ya, saya tidak pernah minta Pak. Tapi itu merupakan antusias dari guru-gurunya Bu ya. Bukan, guru juga iya. Guru juga wali muridnya gitu, yang saya tidak mengira gitu kan. Kalau guru-guru rekan kerja biasalah ya. Biasalah. Ini dari teman-teman sejawat biasalah Bu ya. Ini dari wali muridnya Pak. Oh, langsung Bu ya. Iya, langsung, alhamdulillah sekali Pak. Jadi itu Bu yang berkesan Bu ya. Yang berkesan. Terus ada nggak Bu yang membuat tadi kan sempat Ibu tadi bahas tadi tentang yang membuat sedih itu apa Bu yang membuat sedih? Kalau yang membuat sedih saya di sini mungkin selama saya ngajar ya. Saya kedapatan seorang anak yang pernah dibully sama kawannya Pak. Dibully Bu ya. Pernah dibully. Jadi selama saya ngajar tuh, saya kedapatan anak di 2 tahun ke belakang yang mengajar anak itu dibully sama temennya karena satu fisiknya ya Pak ya, fisiknya dia tuh kecil, satu kecil. Yang kedua pakaiannya mungkin kalau menurut teman-temannya itu kayak sedikit nggak layak ya Pak ya. Ya karena mungkin juga di latar belakangnya dengan background keluarga yang kurang mampu. Nah di situ saya merasa tidak terima loh Pak. Saya merasa tidak terima karena saya merasa, aduh saya ini sebagai orang tua mereka gitu Pak ya. Jangan sampai siswa yang saya ajar ini ada yang merasa tidak nyaman, benar, Bu. Merasa tidak dihargai dan juga tidak ada teman di dalam kelas. Nah di situ saya di sini tentunya menengahi anak-anak nih Pak. Saya cari tahu. Kelas berapa itu kalau boleh tahu? Kelas 5. Kelas 5. Oh, sudah mempunyai pengetahuan sebenarnya Bu ya? Iya, seharusnya seperti itu Pak. Tapi namanya anak di zaman sekarang Pak ya. Anak di zaman sekarang ini kita tahu yang mungkin maaf ngomong Pak, moralnya agak sedikit kurang Pak ya. Memang berbeda dengan zaman dulu kan. Zaman dulu kan pertemanan itu luar biasa itu Bu. Ada waktu momen itu Bu, aku kan ini Bu ya, apa namanya, memang pulang naik bis Bu ya dari Kapten Anwar Sastro ke kilometer 7 dan jalan bis kan. Kebetulan uang nggak ada kan. Jadi 1.000 itu sangat berarti kan. Nah hilang pula duit kita kan, uang kita ini hilang. Jadi temen itulah yang membantu Bu. Jadi kan sebegitu berkesannya bukan kalau pertemanan zaman SD dulu Bu ya, lain dengan zaman sekarang Bu ya, kurang ya Bu ya. Sangat kurang sekali Pak memang. Nah, jadi terjadilah pembulian, balik lagi ke topik tadi, pembulian itu Bu ya. Padahal ya siapa yang pengen sih gitu kan, kita lahir dari siapa gitu kan, dari berkekurangan kan gitu Bu. Kurang mampu kan, siapa yang tahu. Jadi gimana tuh Bu tanggapan dari soal tadi itu, langsung gimana lanjutannya Bu? Oke. Jadi saya di sini mengatasi anak tersebut, saya panggil anaknya, siapa yang ngebully kamu? Gitu kan. Saya panggil secara face to face anak tadi, saya tanya siapa yang ngebully nak? Siapa yang suka ngata-ngatain salah kata saya kan? Disebutinya lah si Abu. Saya panggil anak yang si A tadi.
Saya panggil, saya nasihati lagi. Siapa lagi nak? Hampir semuanya Bu. Hampir semuanya itu ya saya panggil juga mereka. Saya nasihati mereka dan besoknya alhamdulillah Pak, mereka ini merangkul. Akhirnya misalnya yang Salman ini tadi nggak ada pena, mereka pinjemin, terus dia nggak bawa makanan, terus mereka kawan-kawannya ngasih mereka makanan. Nah jadi di situ ya apa ya Pak ya, selain daripada itu juga saya memberikan bantuan kepada Salman ini Pak, kasih dia pakaian, kasih dia sepatu, saya belikan dia tas. Sampai gitu ya? Sampai gitu Pak. Kenapa? Karena saya merasa itu anak kita ya. Itu adalah anak kita. Saya tidak mau tuh anak itu tuh dibully. Bagaimana anak itu tuh jangan sampai dibully mereka. Biar dia ini setara dengan teman-temannya. Walaupun dalam keadaan orang tuanya mungkin tidak setara dengan yang lain, tapi setidaknya dia di dalam kelas itu sama dengan teman-temannya. Itu sih Pak. Saya tahu. Kan kita nggak tahu ya lahir makan mungkin ya Bu ya. Berjuang untuk kebutuhan sehari-harinya aja sulit Bu. Jadi itu tahun berapa itu Bu? Kalau boleh tahu Bu yang tadi tuh anaknya tadi tuh. Berapa? Itu baru sih Pak. Tahun kemarin Pak. 2 tahun kemarin. Sekarang sudah SMP berarti ya? Iya Pak. Masih melanjutkan Bu ya? Iya alhamdulillah masih melanjutkan. Itu memang karena latar belakang orang tuanya tuh itu potong rambut keliling. Ya saya tanya ibunya tuh juga kan ibunya pengangguran Pak. Jadi memang orang tuanya itu berhadapan juga dengan saya Pak. Dan terus bapaknya juga kirim atensi ke saya kan, katanya Bu terima kasih sudah merespon lah bantuan ke saya katanya kan. Iya Pak, saya baca itu aja saya nangis loh Pak. Karena menurut saya bantuan saya itu tidak seberapa ya Pak ya, tapi itu sangat berarti untuk mereka. Memang apa namanya sedih Bu kayak itu Bu. Apa namanya berjuang hidup ya kan, apa namanya untuk sekolah untuk lebih baik kan kayak itu. Siapa yang pengen kita begini kan Bu? Kita kan nggak pengen apa namanya berkecukupan pengennya kita kan kita lahir dari anak pejabat kalau orang kaya ini. Tapi kan siapa yang pengen kan Bu? Disitulah kita mempunyai apa namanya tekad untuk lebih baik kan Bu, benar gue. Ya, mudah-mudahan anak itu bisa berjuang lah untuk ini, karena lebih apa namanya lebih berarti lah ya perjuangannya tuh ya. Kalau dia dari orang kaya biasa aja sukses gitu kan. Kalau ini dari bawah melangkah ke atas kan agak susah Bu. Kalau saya sih tipikal guru yang memang meneliti anak tuh satu-satu. Saya lihat memang Pak. Saya lihat ya, anak ini orang tuanya apa, pekerjaannya apa. Jadi kita dari bisa sikap ngerti. Juga Bu ya, sikapnya, terus kemampuannya juga kita bisa ini Bu ya, kita telusuri juga Bu ya. Itu Ibu pengalamannya dari 11 tahun tadi itu ngajar kelas berapa rata-rata Bu? Kalau saya selama di sini Pak ya kebanyakan itu saya ngajar kelas 5. Kelas 5. Karena saya kelas 5 di sini juga bertugas sebagai ketua proktor Pak dalam menjalankan asesmen nasional. Apa proktor ini? Kalau supaya sahabat umat tahu. Sebagai ketua untuk menjalankan kegiatan ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. ANBK jadi ketuanya Bu ya. Di sekolah ini Bu ya. Di sekolah ini Pak. Gitu ya. Jadi sambil berarti ini ya guru kelas berarti ya. Guru kelas Pak. Itu Bu, apa namanya? Ada nggak kesulitan menjadi guru Bu, baik dia apa anak-anaknya pendiam, anak-anaknya yang super aktif, yang ribut lah inilah, bagaimana Bu menanggapi dua itu Bu? Itu kan bertolak belakang itu Bu, ada yang hitam, ada yang putih kalau bahasa warna itu kan ada yang hitam, ada yang putih kan gitu. Gimana Bu menanggapinya Bu? Jadi kalau kita ngomongin masalah gimana permasalahan anak di dalam kelas itu banyak menanggapinya ya. Perbedaan karakter juga gitu kan Pak ya. Memang setiap anak kan beda-beda nih Pak. Ada yang anak yang cenderung pendiam di dalam kelas ketika kita ngajar ya, kita menjelaskan ataupun kita memberikan tugas tuh sama sekali nggak ada pertanyaan apapun. Pokoknya mungkin entah dia ngerti entah dia enggak. Pokoknya diam aja.
Jadi mengklasifikasinya Bu, dia ngerti apa enggak tuh gimana Bu? Nah itu. Jadi kalau saya pribadi, saya deketi Pak. Saya nggak hanya duduk di depan kelas, duduk gitu, anak-anak di kursi ya, duduk di kursi ya. Iya enggak, saya kayak gitu orangnya. Gatel kaki Pak. Jadi saya tuh orang tipikal yang keliling Pak. Jadi kalau ketika saya sudah menjelaskan, bagaimana anak-anak udah mengerti, udah paham. Udah Bu, ketika dia jawab seperti itu, maka saya kasih dia soal. Saya soal nggak pernah ngasih banyak ya Pak ya. Yang penting mereka paham dan itu apa soal banyak, tapi mereka nggak ngerti. Ngerti semua ya. Nilai jelek gitu ya. Jadi udah ngerti saya kasih soal, lalu saya keliling. Nah anak yang pendiam tadi saya deketin. Bagaimana sih Pak? Udah ngerti atau belum Nak? Mungkin dia, ini Bu dapatnya dari mana? Nah, baru saya jelasin dia Pak, cara individu di situ. Nah, ketika dia sudah jelas, sudah ngerti, saya jalan lagi. Nah, nanti ada lagi nih anak yang tipikal ribut. Kalau anak tipikal ribut, ya itu. Ada yang ributnya ngerti, ada yang ributnya nggak ngerti. Ada yang kayak gitu Pak. Ada dua jenis ini Bu. Ada yang ngerti, memang dia pintar banget secara IQ-nya. Tapi dia usil itu dia daya dengarnya tuh cepat ya. Kayak nangkep kan. Itu ada yang kayak gitu di kelas gitu. Gimana Bu supaya kondusif lagi Bu? Ya jelas saya kan mereka ini terkadang mengalami suatu kejenuhan. Iya Bu. Namanya anak SD kan. Jadi saya selalu mau biar mereka lebih terpusat lagi ke saya kasih mereka ice breaking. Saya kasih dia. Anak, yuk kita rehat dulu sejenak. Kita lakukan ice breaking biar kalian tidak merasa jenuh. Oke, sudah selesai. Atau baru kita kasih mindfulness, mindfulness biar anak-anak tadi tenang. Anak-anak apa tuh mindfulness itu apa Bu? Supaya teman-teman tahu juga Bu. Biar ketenangan sejenak Pak. Ketenangan sejenak ya. Jadi anak-anak duduk sejenak, tarik nafas dalam, hembuskan. Nah, seperti itu Pak, mindfulness Pak. Nanti baru pejamkan mata anak-anak. Bayangkan saat ini kalian sedang berada di suatu tempat. Nah, seperti itu Pak. Nanti saya cerita panjang gitu. Begitulah kira-kira. Jadi anak-anak tadi mengalami suatu kondisi yang rileks. Rileks. Jadi dia bisa mengambil posisinya masing-masing. Jadi mereka tidak gaduh lagi. Seperti itu Pak. Kalau saya lakukan gitu dalam kelas. Luar biasa Bu. Ini Bu apa namanya? Kadang aku mengapresiasi memang guru-guru termasuk Ibu lah, Bu Dina ya, sebagai guru yang bagaimana memposisikan diri ke semua jenis lapisan kan. Ada yang diam, ada ini terus berinteraksi dan semacam berhari-hari terus Bu. Nah kira-kira Bu apa namanya, ada nggak setelah 11 tahun tadi ya Bu mengajar sampai sekarang ini, harapannya kepengen apa sih Ibu kedepannya gitu, capaian pribadi atau karir atau apalah yang bisa yang Ibu kepengen benar Ibu capai kira-kira Bu, apa kedepannya Bu kira-kira? Kalau saya kedepannya sih pengennya tuh saya pengen untuk ke anak didik. Kalau ke anak didik kalau ke anak didik saya tuh pengennya menciptakan suatu anak yang beriman, bertakwa, dan juga berilmu. Karena apa? Kalau kita tidak dilandaskan dengan akhlak, nomor satu tuh akhlak. Kalau saya tanpa dia ada akhlak, ilmu itu tidak akan berguna. Jadi untuk apa kita mempunyai anak pinter, tapi akhlak kepada teman-teman, guru, dan guru-guru yang lain ada di sekolah ini, dia tidak ada sopan santunnya, itu kayaknya tidak bagus kalau menurut saya Pak ya, apalagi di moral itu harus Pak, apalagi di zaman sekarang anak-anak tuh udah ngerti dengan gadget itu jadi PR juga itu Bu. Ada tasling gadget itu kan. Jadi mereka tuh lebih cenderung berinteraksi dengan handphone ketimbang dia berinteraksi dengan orang. Jadi ini Bu ya, lebih sosialnya agak kurang berarti Bu kalau itu. Jadi memang mereka
kalau anak-anak yang sudah cenderung kayak mengaruh gadget kayak gitu kan agak susah ya Pak ya. Jadi apa yang susah fokus juga dia Bu ya, susah fokus ya. Satu itu susah fokus, kalau dikasih pelajaran juga kan kurang nyambung ya Pak ya. Nah, itu aja kalau saya tuh lebih ke akhlak dulu Pak. Jadi pengen kita ke suatu anak itu yang mempunyai akhlak yang baik, moral yang baik, baru menciptakan anak yang cerdas, berprestasi dalam bidang ilmunya. Terus kalau ini apa namanya? Tadi kan untuk murid itu Bu ya. Kalau untuk pribadi Bu, itu kan perlu juga kan kita memotivasi pribadi kan. Apa kira-kira Bu yang ingin dicapai ke depannya Bu? Kalau ingin dicapai ke depannya insya Allah ya Pak ya, karena saat ini kami ini sedang menjalankan suatu program pendidikan guru penggerak. Jadi harapan ke depannya pasti mempunyai harapan kalau kita mengikuti suatu program kan. Ya insya Allah lah ya Pak ya. Kalau Allah izinkan sih pengennya jadi pengawas, pengennya ya Pak ya. Tapi sebelum jadi pengawas, pastinya kita jadi kepala sekolah dulu kan Pak. Oh gitu Bu ya tingkatannya Bu ya? Iya, kayaknya harus jadi kepala sekolah dulu baru jadi pengawas kan. Atau nanti nggak tahu kedepannya nanti kalau mungkin ada perubahan bisa langsung jadi pengawas bisa juga ya. Mudah-mudahan ya Pak ya. Itulah sih capaian. Di luar dunia pendidikan tadi kan Ibu announcer tuh kan ada nggak capaiannya Bu? Apa namanya kepengen apa sih di luar dunia pendidikan ini Bu? Di luar pendidikan pengennya tuh selain jadi announcer apa ya? Kan itu kan hari-hari juga kan Bu? Iya. Hampir setiap hari juga Bu ya? Seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali ya. Apa kira-kira Bu? Kalau di luar dunia pendidikan tadi kan pengawas tuh kalau dia di luar pendidikan. Ini yang di luar kan, selain jadi penyiar. Yang jelas ingin jadi penyiar yang terbaik. Pengen ya sih. Juga inginnya mempunyai usaha selain Bu ya. Usaha Bu ya. Mempunyai usaha itu sih Pak. Tapi untuk saat ini kayaknya belum ya. Ya mudah-mudahan kedepannya nanti bisa mempunyai usaha tersebut. Siap, amin. Ini Bu, apa namanya tadi kan sudah sungguh banyak ini Bu berdiskusi dengan Ibu kan. Sungguh banget luar biasa lah ya pengalamannya Bu, terus perhatiannya kepada murid-murid, kepada apa namanya dunia pendidikan. Kira-kira ini Bu, ini kan di closing statement lah ya, penutup apa namanya, kan ini kan banyak nih guru-guru yang masih berjuang dalam status honornya kan, masih honor berjuang tuh Bu. Kan honor itu kan punya tantangan tersendiri lah Bu ya. Terus ada lagi apa anak-anak yang masih kuliah seperti kami Bu ya, kuliah tapi di dunia pendidikan pengen apa namanya guru menjadi guru kan. Terus ada juga yang masih SMA pengen ke kuliah keguruan. Apa sih ada nggak motivasinya Bu ke teman-teman Bu, bisa Bu? Oke. Jadi untuk adik-adik semua ya yang saat ini lagi kuliah atau yang saat ini lagi berjuang ya, yang statusnya menjadi guru honor, ingin mencapai nih entah itu jadi P3K atau nanti ada tiba-tiba ada tes CPNS kita kan nggak tahu tuh kedepannya kan nasib kita itu nggak ada yang tahu, hanya Allah lah yang tahu dan telah menetapkan nasib kita. Jadi untuk kalian semua jangan patah nyerah ya. Jadi kalian harus tetap berusaha, yakinlah segala sesuatu itu apabila kalian jalankan dengan rasa ikhlas dan bersabar, insya Allah akan memberikan jalan yang terbaik untuk kalian ke depannya. Tetap semangat. Tetap semangat ya Bu ya. Jadi itu sungguh luar biasa Bu tadi Bu. Terima kasih banyak juga Bu atas kesempatannya kami ucapkan dari panitia pelaksana untuk Ibu yang sudah berjuang di dunia pendidikan. Terus teman-teman yang mempunyai harapan lebih kepada Ibu Dina bisa komen, terus bisa di-share cerita-cerita Bu Dina ini agar Bu Dina ini menjadi guru SD favorit Bu di Kota Palembang ini dan menjadi inspirasi bagi semua. Apa hal yang baik bisa ditiru, yang menurut teman-teman kurang cocok ya bisa juga menjadi pembanding yang lain lah Bu ya. Sampai jumpa teman-teman di
episode selanjutnya, podcast bersama guru-guru SD favorit yang menginspirasi kita semua, yang concern di dunia pendidikan dan terus berjuang di dunia pendidikan. Kita perlu apresiasi guru-guru tersebut, dan sampai jumpa